Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami Babu Salam Kencang Mulia pada hari ini akan kembali melaksanakan ibadah umrah di akhir bulan Sya'ban dan akan mengawali bulan Ramadan di tanah suci. Tentu harapan kami mudah-mudahan ibadah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kami yang berangkat dan keluarga semua ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa berdoa, mudah-mudahan sahabat sekalian pun bisa bergabung bersama kami di Babu Salam Kencang Mulia. Babu Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا جوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله
صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu Duyufur Rahman, hamdan yuafi ni'matahu fi majidah. Kita banyak bersyukur Allah karena Bapak Ibu Duyufur Rahman sudah sampai di Jeddah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan lancar. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdul Muhid atau dipanggil Hafid. Saya sebelum jamaah datang 2 hari sudah datang duluan untuk mempersiapkan segala operasional yang ada di Tanah Suci, termasuk bus ini sudah siap Bapak Ibu. Sebelum datang bus sudah ada juga, hotel nanti makan malamnya. Alhamdulillah. Dan kita langsung menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf sa'inya, karena inilah inti dari perjalanan Bapak Ibu ibadah umroh. Nanti insya Allah 1 jam kurang lebih kita baru sampai ke Tanah Suci Mekah. Setidaknya nanti ketika kita sampai ke hotel, kita makan malam dulu. Nasi. Nanti setelah makan malam baru kita pembagian kamar. Setelah rapi semua barulah kita siap-siap untuk melaksanakan tawaf sa'i. Mai. Allah sinta madana nanti. Kulumiyah ma. Bapak Ibu Duyufur Rahman, tentunya mikotnya sudah dari pesawat, di atas pesawat di Lam-Lam. Nah, ingat kalau sudah mikot berarti larangan sudah berlaku. Oleh karenanya selama perjalanan ini sampai nanti ke Tanah Suci di Mekah, di hotel maupun pelaksanaan tawaf sa'i, jangan sampai Bapak Ibu melanggar aturan yang sudah ditentukan, diterangkan, dijelaskan ketika Bapak Ibu manasik di tanah air. Oleh karenanya sekarang ini sudah posisi dalam keadaan ihram, makanya larangan sudah berlaku. Untuk Bapak Ibunya sudah jelas mungkin ketika sudah manasik. Nah, inilah inti dari perjalanan ibadah umroh. Alhamdulillah kita langsung melaksanakan ibadah umrohnya. Karena apa? Kalau kita langsung melaksanakan rukunnya, nanti setelah melaksanakannya nanti ringan, apalagi di Madinah. Nah, inilah inti dari perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu Duyufur Rahman. Yang nomor 2, sekedar wanti-wanti. Nah, ini seperti name tag Bapak Ibu yang pakai. Ini usahakan jangan sampai ditanggalkan atau lupa nggak dipakai, karena ini adalah identitas Bapak Ibu semua untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak nanti jamaah berbaur, ratusan jamaah umroh di Masjidil Haram. Misalkan khawatir nanti Bapak Ibu lupa nggak pakai identitas. Kalau ke Masjidil Haram saya jamin Bapak Ibu tahu semua. Begitu langsung nyampe hotel, ke masjid langsung tahu. Tapi nanti pulangnya yang khawatir, karena hotelnya banyak. Oleh karenanya dengan adanya name tag ini, setidaknya Bapak Ibu bisa untuk
memberikan informasi ketika Bapak Ibu bingung pulang dari Masjidil Haram. Bapak Ibu misalkan ketemu dengan siapa saja di luar, tinggal nunjukin identitas name tag pakai bahasa Indonesia aja. Bahwa keberadaan kita berada di tanah suci. Terlebih lagi kita sudah mengenakan ihram, sudah melafalkan niat bahwa kita hendak melaksanakan ibadah umrah yang wajib. Kita menuju Mekah Al-Mukarramah, tanah sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita yakin ketika kita berihram ini kita seperti bayi yang baru dilahirkan, putih bersih, tiada dosa. Sebesar dan seberat apapun dosa serta kesalahan kita, yakin setelah kita mengenakan ihram dan nanti setelah kita melaksanakan rukun-rukun umrah, baik tawaf, sa'i dan tahallul, harus diyakini bahwa kita benar-benar bersih daripada segala dosa-dosa kita. Terlebih lagi Bapak Ibu, istimewa sekali bahwa umrah kita di akhir bulan Sya'ban jelang bulan Ramadan. Sya'ban syahri kata Nabi, yang mana bulan Sya'ban ini bulanku kata baginda Rasul. Bahkan di bulan Sya'ban ini sungguh luar biasa, bukan hanya haram jasad kita nyentuh api neraka, insya Allah kita pun tidak akan ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul bilang, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alam nar. Kita gembira datang bulan Ramadan, dan kegembiraan kita ini kita habiskan uang kita di jalan Allah untuk kita beribadah umrah. Duyufullah, duyufur rahman. Lagi-lagi ini adalah nikmat yang sungguh luar biasa. Ayanda bunda, sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dalam perjalanan menuju kota Mekah yang kita tempuh kurang lebih 1 jam, kita iringi dengan kita bertalbiyah, berzikir, istighfar, sholawat, tahlil, tahmid, takbir. Semua kita harapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah umrah kita selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bi'idznillah, bi'irrahman, karena kita sudah dalam keadaan ihram, kita sudah dalam keadaan niat mikot ialah tadi. Tentunya kita perkuat, kita bersihkan lagi lahir batin kita dengan kita lebur dengan istighfar. Mari kita istighfar. Bayangkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ayat Al-Quran, Astagfirullah. Bayangkan wajah ibu kita, lihat tatap ibu kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang mengandung kita 9 bulan, bahkan melahirkan, menyusui, mendidik kita. Sekarang beliau sudah tidak ada. Sekalinya ada pun beliau ada di tanah air. Mungkin ada juga yang di sini. Bayangkan wajahnya, lihat alisnya, lihat matanya, pandang, lihat hidungnya, lihat bibirnya, lihat raut mukanya. Ya Allah, tidak pernah lelah mendidik, membimbing kita sehingga kita bisa menginjakkan kaki ke tanah suci. Jangan bangga ayanda bunda, ini semua berkat kedua orang tua kita. Jangan bangga, ini semua berkat ridhonya. Bayangkan terus wajah ibu kita. Terkadang kita suka salah sama ibu, bahkan kita sering seujon sama ibu, padahal ibu itu luar biasa. Bayangkan wajah ayah kita, ayah yang peras keringat banting tulang cari nafkah untuk membesarkan, mendidik sampai seperti kita ini, sampai kita bisa ke tanah suci. Lagi-lagi berkat ayah kita, berkat ayah kita. Wa in tatru faman narju siwa
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah. Akan menuju situ tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Mekah. Dengan kebersamaan kami dan menambahkan ilmu dan wawasan yang luas serta insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Yuk bergabung bersama Babu Salam Jamia, insya Allah. Sekian, assalamualaikum. Serta tawadu, sabar dan tolaan semestilah ada. Jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa padanya agar kita sentiasa memilih. Ketika Nabi sudah mengetahui bahwa beliau sudah dikepung di luar kediamannya, maka Nabi hanya berpesan kepada ponakannya Sayyidina Ali untuk segera menggantikan tempat tidurnya, karena Nabi akan segera pergi keluar untuk melakukan persembunyian dan merencanakan untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Akhirnya, subhanallah Bapak Ibu, inilah kuasa Allah, takdir Allah. Tidak akan merelakan hamba kekasihnya dianiaya oleh kaum kafir yang membencinya dan menghancurkan syariat Islam, syiar Islam. Sehingga ketika Nabi keluar dari kediamannya, melihat kaum kafir Quraisy sudah di depan mata, sudah siap siaga dengan pedang dan senjata yang lain untuk menghadang Nabi, menangkap Nabi. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nabi mengambil pasir, lalu pasir itu ditaburkan di muka
para kaum kafir Quraisy yang sudah siaga untuk menangkap Nabi. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini jamaah telah mengunjungi Jabal Sur yang sama kita tahu sejarahnya. Pada kesempatan kali ini Fakir akan menjelaskan hakikat bahwa manusia hidup akan mengalami 3 kali panggilan. Panggilan yang pertama adalah panggilan ke tanah suci. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat billah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Fakir mengambil gambar di Jabal yang mana kita tahu ini adalah tempat bertemunya Adam dan Hawa. Baik, pada episode kali ini Al-Fakir akan memberikan pada hakikatnya manusia akan mengalami 3 kali panggilan. Yang pertama, panggilan azab. Yang kedua, panggilan ke tanah suci. Yang ketiga, panggilan ke tanah. Pada kesempatan hari ini, Al-Fakir akan utarakan tentang panggilan ke tanah suci. Alhamdulillah, semua manusia, hamba Allah, umat Rasul pasti akan mengalami panggilan tersebut. Sebab dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, manusia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Nah, ketika kita sudah beribadah di tanah suci, inilah salah satu tempat yang akan kita kunjungi. Kalau di musim haji, ini dipakai untuk wukuf oleh para jamaah haji. Kemudian kalau kita ibadah umrah, di sini dijadikan tujuan itu oleh para jamaah. Yang perlu diperhatikan oleh sahabat billah rahimahullah adalah bahwa pentingnya berangkat ke tanah suci. Oleh karenanya yang punya rezeki sama-sama kita sisihkan rezeki kita untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Karena pada hakikatnya ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bahwa yang namanya ke tanah suci lagi-lagi adalah panggilan dari Allah dan berlaku untuk setiap hamba Allah. Oleh karenanya, yuk mulai detik ini, saat ini kita teguhkan keyakinan kita bahwa kita akan dipanggil oleh Allah untuk tanah suci. Jangan jadi hamba Allah sudah dipanggil tapi kita hanya pura-pura budak, pura-pura tuli. Mana yang disebut budak atau pura-pura tuli? Dia diberi uang, diberi rezeki, tapi dia tahu, tapi dia tidak mau mendapatkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Itu termasuk ciri-ciri orang yang tuli. Jumpa lagi episode berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, pada hari ini Travel Mamu Salam Satria mengadakan acara seminar yang terdiri dari Kejabar Rahma. Kemudian nanti kita akan ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Mamu Salam Satria mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jemaahnya selalu akan bertambah dan bertambah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. unta يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله
pemandangan benda-benda bersejarah yang akan kami lihat. Oleh karenanya jangan lupa ayo sama-sama kita bagus. Silahkan kita melihat. Nah, inilah seluruh jamaah yang sedang melihat ada di sekitar yang ada di dalam museum. Di antaranya menyebabkan dana untuk masuk ke dalam museum. Ayo silakan pilih. Salam. Ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menutup waktuku. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh ke dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik. Imanan bika Tasdiqan watasdiqan kitabika bikitabika wa wafa'an wawafaan ahdika biahdika wattiba'an wattiba'an sunnati bisunnati nabiyyika nabiyika Muhammadin sallallahu sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Allahumma inni Allahumma inni as'alukal afwa as'alukal afwa wal afiyata wal afiyata wal mu'afata wal mu'afata daimata daimata dini bid-dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan haniyatan mari'atan la ajma'u ba'daha abadan. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka masa'alaka minhu minhu nabiyyuka nabiyuka Muhammadun Muhammadin sallallahu sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. A'udzu bika A'udzu bika min syarri min ma syarri ma ista'adaka ista'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin
قول أو عمل وأعوذ بك من النار. Minan nar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla Insyaallah kita sebelum menuju ke Madinah tentunya kita ada rangkaian untuk ke Jeddah karena kemarin Bapak Ibu ke Jeddah begitu turun dari pesawat langsung melaksanakan perjalanan ibadah umrohnya. Dan ini sebelum ke Madinah karena di situlah ada tempat sebagian sejarah-sejarah dan ada yang namanya Masjid Qisas, dan tak luput pula biasanya antara jamaah haji maupun ibadah umroh, jamaah umroh ada Laut Merah di situ. Jadi kita bisa mengunjungi City Tour di Jeddah sebelum kita menuju ke Madinah. Dan di Madinah ini Bapak Ibu insya Allah kita memerlukan perjalanan waktu kurang lebih 5 atau 6 jam karena jarak tempuh 450 km. Oleh karenanya dengan kita berangkat dari Mekah ini insya Allah nantinya akan sampai mungkin di waktu Isya. Oleh karenanya selama perjalanan ini Bapak Ibu
selalu berzikir, bersolawat, karena kita akan mengunjungi baginda Rasul yang ada di Madinah. Untuk selanjutnya kami persilakan Ustadz Aje memberikan bimbingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka amarta bid-du'a wa takaffarta bil-ijabah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Karim, ya Witr, ya Akram, ya Ahad, ya Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Biyullah, biyur Rahman, mu'tamirin mu'tamirat. Ya mudah-mudahan kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pagi jelang siang ini Allah masih karuniakan kepada kita nikmat yang luar biasa. Selain nikmat panjang umur, sehat afiat, tentunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat inilah kita terus dibimbing oleh Allah untuk bertaat ibadah kepadanya, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah terus ijabah doa-doa kita dan ridhoi segala ibadah-ibadah kita, terlebih lagi selama kita berada di tanah suci. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyullah, biyur Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sudah berapa hari Bapak Ibu kita ini? 4 sama ini? 5. Alhamdulillah sudah 5 hari dengan perjalanan. Untuk cowok, handro kagak ada, pakai marawis. Marawis nggak punya, pakai rebana. Rebana nggak ada, handro nggak ada, marawis nggak ada, pakai panci emaknya dah. Sambut tuh cowok dengan selawat biar berkah. Biar kata tuh cowoknya bajingan, kalau disambut dengan selawat pasti reda, setannya pergi. Sambut dari cowoknya, ya ingin sambut sama ceweknya. Tona'al badru alaina min saniyatil wada wajabat sukru alaina mada'an lillahi da lagi. Tona'al badru alaina min saniyatil wada wajabat sukru alaina mada'an lillahi da. Luar biasa itu cowoknya Pak, Masya Allah. Yang tadinya niat mau macem-macemin anak perawan kita, nggak jadi. Kenapa? Sejuk hatinya, sejuk pikirannya dengar baca sholawat. Karena disambut sama nenge dengan baca sholawat, cowoknya pun nggak mau kalah, balas sambut dengan sholawat. Apa cowoknya bilang? Ya Sayyidi ya Rasulullah ya mannahu jahu indallah innal musina qad ja'u lidhanni astaghfirunallah. Semua ya Sayyidi ya Rasulullah ya mannahu jahu indallah innal musina qad ja'u lidhanbi astaghfirunallah.
Subhanallah. Ceweknya baca selawat, cowoknya baca selawat. Kira-kira anak kita aman gak tuh? Aman. Denger ceweknya selawat, cowoknya selawat, emaknya orang wadon nih, emaknya yang perempuan, denger di kamar, ikut lagi emaknya baca selawat. Apa emaknya bilang? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أسرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Subhanallah. Anaknya selawat, pacarnya selawat, emaknya juga ikut selawat. Ada anak kecil, anaknya yang bontot tuh, kagak mau kalah. Lah, emak gua baca selawat, apa gua baca selawat, ikut lagi tuh baca selawat. Apa tuh bacanya? Emang dulu mah lagu yang namanya lagu adat Alwi, sering dia dengar, dia baca. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istaghnani wal hawal nadana wal hawal nadana. Lagi ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istaghnani wal hawal nadana wal hawal nadana. Lagi pada baca selawat, Pak RT lewat. Begitu lihat lagi banyak rame-rame baca selawat, RT nggak mau kalah, ngikut lagi baca selawat. Kebetulan RT-nya demen sama lagu Wali, dia baca selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada ente pacaran, lebih baik baca solawatan. Daripada dua-duaan, mending baca solawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena banyak baca solawat, akhirnya tuh gang yang tadinya dinamain gang rukem, gang asem, gang jamblang diganti gang solawat. Alhamdulillah, ini berkat dari banyak baca solawat. Makanya Bapak Ibu, bagaimanapun kehidupan kita, sulitkah, senengkah, solawat banyakin. Ibu dibagi duit sama suami banyak, solawat. Bagi duit dikit, solawat. Cuman kadang-kadang biasanya ada beda. Kalau duit banyak, solawatnya rada sedep. Tapi kalau duit dikit, Masya Allah, beri cembetul. Bukan hadro ditabuh panci banding-bandingin, Masya Allah. Tapi jangan Bu, saya dapat ijazah dari guru, mau ke ijazah kalau ente dalam keadaan sulit, banyakin sholawat. Ibu kalau romannya nggak dapat duit buat makan, sholawat baik. Sholawat aja udah.
Anaknya nangis minta makan, udah tong salawat aja lu. Laki pulang dari mana-mana, pulang gawe, pengen makan, nyingkap sangku nasi kagak ada lauk. Bang, salawat aja bang. Pandai pengen ngajarin. Begitu kuncinya kalau kita sering baca salawat, berkah hidup dunia dan akhirat. Dhiyufullah dirahman yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Selain baca salawat yang Rasul senengin, ya yang Rasul senengin itu, perbanyak juga setiap hari kita berikan sedekah. Sedekah ini luar biasa. Sedekah macam-macam modelnya. Ada sedekah dengan ilmu, insya Allah Allah balas semakin pandai otak dan akal pikiran kita, kepemahaman kita. Sedekah dengan tenaga makin kuat, makin sehat. Sedekah dengan harta, ilmu dapat, sehat dapat. Harta segala-galanya. Dan yang sudah pasti, manja bil hasanati falahu athru amsalihha. 1 rupiah kalau kita keluarin Pak Bu, itu Allah ganti 10 kali lipat. Kemarin saya husnudzon, saya yakin Bapak Ibu nih kemarin pasti sudah memberikan sedekah kan, entah itu ke fakir miskin, petugas kebersihan yang ada di tanah haram. Meskipun nilai nominalnya 1 real, di Indonesia, di tanah air Allah ganti 10 kali lipat. Bagaimana di tanah suci, di bulan Sya'ban yang mulia? 1 real kalau 10 kali lipat kan berarti kita dapat berapa? 10 real. Tapi hadis qudsi mengatakan bukan yang 10, bisa jadi 100, bahkan 700, bahkan 1000 kali lipat. Makanya kalau hidup pengen berkah dan hidup pengen selalu mudah, perbanyak sedekah. Nggak punya duit, sedekah amat tenaga. Besok mau Ramadan Bu, ya banyakin sedekah. Kalau terawih ke masjidnya masing-masing tuh bawa duit, masukin ke kotak yang ada di kotak terawih, ya kotak amal masjid. Makanya kalau tiap malam terawih bawa duit minimal 200.000 aja, kan enak. Nyanggup gak setiap malam 200.000? Orang nyanggup 100.000 dah. Atau kita mau gini sih, kadang-kadang urusan sedekah yang penting mah ikhlas dah. Kadang-kadang kita mah gede mah gede tapi ngedumbel bae. Pernah kejadian begitu, kotak depan mata, ngantongin duit 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000, 1.000. Ini tangan nggak punya mata, tapi begitu ngerogoh kantong, kata tangan, lah ini mah duit 100.000 ini. Kira-kira tuh duit 100.000 diambil apa digeser lagi? Digeser. Nah, namanya jujur itu. Gitu. Yang kedua, nah ini mah duit 50.000 ini. 50.000 dicabut apa masih digeser, Pak? Digeser lagi. Kebangetan jujur banget ini mah. Yang begitu udah yakin 2.000. 2.000 nih 2 macam, satu yang jelek, satu yang bagus. Kira-kira mana yang diambil? Nah, ini nih amal kita selama ini. Ya, udah dikit jelek, makanya kehidupan kita gitu-gitu aja. Udah dikit tapi jelek, tapi muskilah, nggak jadi persoalan, nggak jadi masalah. Mau berapa PK yang kita keluarin, yang penting YPI, yang penting ikhlas dan rutin tentunya. Jika ada sedekah, nunggu bulan Ramadan, mau bayar fitrah, Jakarta, jangan setiap hari kita bisa sedekah. Duit kagak, tenaga bisa. Tenaga enggak, lemes, ilmu bisa. Ilmu kagak, tenaga kagak, duit kagak, mati. Kan gitu. Tapi buat apa? Kita nggak bisa apa-apa, betul. Nah, makanya sedekah ini salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Contoh, ibu nih yang biasa masak, besok nih mau Ramadan, kata Nabi, kalau masak sayur tuh banyakin kuahnya. Emang kenapa nih Rasul masak kayak gitu? Biar tetangga kebagian. Lah ini mah kagak, motong kuyuk timbang aduk. Lah itu aroma kuyuk, aroma ayam umpama dah diopor kemana-mana, se-RT kecium, tetangga nggak dapat bagian. Nah, makanya Nabi ngajarin buat ibu-ibu yang tukang masak, kalau masak usahain itu kuahnya banyakin. Umpama ibu beli sayur asem timbang harga 5.000 nih, ya nggak apa-apa, yang penting kuahnya sebak, kan kebagian semua. Kayak besok bikin kolak, ubinya timbang 1 kilo, singkong 1 kilo, pacar Cina cuman 1/4, umpama biji salak cuman 1/2 kilo. Nah gampang, biar kebagian tuh semasjid orang, kuahnya segentong kan gitu. Yang penting ada nilai pahala sedekahnya, terutama duit. Kalau duit udah jelas Pak,
Jadi manja ambil hasanah falahu asyru amsalih. Allah ganti 10 kali lipat. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman masing-masing. Ketika lagi sulit atau ketika memberikan sedekah, tiba-tiba Allah ganti dengan luar biasa. Tiba-tiba bisnisnya gol, usahanya lancar, itu bisa jadi sedekah yang kita keluarkan. Saya sering nih Bu, Kak, di mana saya ceramah. Kemarin juga saya ceramah di mana tuh, di rumah Bapak Saripudin tuh, ya, di daerah Sumatera, Palembang. Itu saya sampaikan pengalaman saya memberikan sedekah. Pernah satu hari 4 tahun yang lalu kurang lebih, lagi hari Jumat, saya nggak khotib, jadi mustami, dengerin khutbah. Kan kalau Jumatan biasanya ada kotak lewat. Nah, ini pengalaman juga nih buat ibu-ibu nih. Biasanya kalau saya suka khutbah juga itu kotak lewat. Biasanya laki-laki ibu suka merem, pura-pura nggak tahu. Itu kotak di masjid lancar aja jalan. Kalau lancar tandanya apa Bu? Kalau ada yang ngisi ya. Sekalinya ngisi berhenti belah pojokan itu juga bunyi kotak. Gopean kali mah. Ya. Nah ceritanya begitu ada kotak amal depan mata saya rogoh kantong. Megang duit di bang goceng-gocengnya dong. 5.000. Saya yakin. Oh, nih kalau kata Quran bilang goceng nih kalau 10 kali lipat bisa jadi 50.000 nih. Ya udah bismillah ya Allah. Yang penting kuncinya kita dan Allah yang tahu. Udah saya kasih 50.000. Dengan yakin bakal dapat 50.000, kasih 5.000 dengan dapat 50.000. Alhamdulillah Pak, singkat kata singkat cerita, begitu pulang dari masjid sampai rumah 1:30 jam 2, alhamdulillah tuh duit belum juga diganti. 2:30 belum diganti, jam 3 belum diganti, sampai 3:30 juga belum, pas masuk asar. Begitu sholat asar, saya sholat, habis sholat saya baca surat Al-Waqiah. Sebab saya dijajarkan siapa orang yang baca surat Al-Waqiah lapak ro'aba dan gak bakal susah seumur hidupnya. Maka ini ilmu buat Bapak Ibu, setiap hari dawamin surat Al-Waqiah. Tahu surat Al-Waqiah? Idza waqa'atin laisa li waqa'atiha khafidatur. Nah itu dibaca tuh. Kata Nabi lapak ro'aba dan gak bakal susah, gak bakal sulit kehidupan kita, selalu mudah kalau kita dawam surah Al-Waqiah. Udah habis baca Waqiah kan doa tuh. Kan saya udah pesan kalau doa minta sesuai kebutuhan. Ya saya sebut baik ya Allah. Tadi di masjid saya udah naruh goceng. Ya sebut, yang penting kita sama Allah yang tahu. Nah ini bener Pak Bu. Singkat kata singkat cerita, jam 4:30 handphone saya bunyi. Itu saya angkat, assalamualaikum Ustadz Aji. Iya, waalaikumsalam. Iya bener ini saya. Kenapa ya? Ini Ustadz nanti malam siap nggak isi tausiah dadakan? Saya bilang siap kalau begitu mah. Saya husnujon, panggilan ceramah nih, ya. Bukannya goceng kalau ceramah, bukannya gocap nih kalau ceramah nih. Yang udah gede, wah, berarti bener diskusi nih 700 kali lipat. Singkat kata singkat cerita, 5:30 bunyi lagi tuh handphone. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz, aduh mohon maaf lagi. Jangan-jangan nggak jadi nih. Ini Ustadz, nanti malam selain tausiah doa juga. Oh siap dah kalau gitu. Singkat kata singkat cerita, saya pergi tuh Bu. Saya ceramah di Komplek Nerada Cipayung Ciputat Tangerang Selatan. Begitu sampai di tempat ceramah kumpul selebritis. Dulu filmnya selebritis film Cinta Fitri. Masih ingat Bu Cinta Fitri? Ah, itu si Fitri yang kerjanya nangis mulu tuh. Yang punya suami Parel. Cuman paling gedek sama si Miska saya maksud. Wih lo gedek buat saya sama Miska tuh. Sekarang mah ya dulu saya juga punya TV. Sekarang udah ganti sama Haji Muhyiddin. Haji Sulamnya mah bagus. Gagal nongol-nongol malah mati. Yang tayang Haji Muhyiddin mulu. Ya. Nah, sekarang udah enggak. Nah singkat kata singkat cerita, pulang deh tuh salaman di tangan. Begitu salaman di tangan tebel banget, Masya Allah. Saya langsung masukin kantong, sepanjang jalan saya naik motor, saya mikir, ya Allah nih kira-kira berapa duit. Tadi pagi saya udah ngasih goceng ini. Kalau 50.000 nggak mungkin, ini tebel banget ini ya Allah. Tapi bisa jadi kalau isinya 1000-an semua mah. Tapi saya yakin ini gede bener Bu. Begitu sampai rumah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, begitu saya buka duit yang goceng belum 24 jam berubah jadi 2.500.000. Alhamdulillah. Nah, artinya apa? Bukan hanya 10 kali lipat, tapi hadis qudsi memang Allah bilang, siapa orang yang bersedekah di jalan Allah lillahi ta'ala, semuanya karena Allah, Allah lipat gandakan, bukan 10, bisa jadi 700, bahkan 1000 kali lipat. Nah, kunci hidup, kunci keberkahan selain sholat,
qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dan lain sebagainya. Sedekah pun harus kita lakukan. Jangan pelit jadi orang. Al-bakhil aduwullah, orang yang pelit, medit, koret, pantat kuning. Nah, itu musuhnya Allah. Makanya pulang umroh nggak boleh kudu baik ya, nggak boleh pelit, kudu baik biar hidup makin berkah. Ya umpama ibu masih ada yang nyimpen duit di rumah, kali di bawah bantal ada yang 10 juta, 20 juta, sedekahin deh tuh, jangan kebangetan disimpan ya. Pokoknya sering-sering sedekah. Orang makin sering sedekah bukan mungkin belangsak hidupnya, bukan mungkin susah, tapi mungkin sejahtera, mungkin kaya raya. Diyufullah, diyufur rahman. Sholawat sudah, sedekah sudah, qobliyah ba'diyah udah, tahajud udah, duha udah. Apalagi itu sunah-sunah Rasul. Besok nih bulan Ramadan yang mesti kita kerjain. Kalau bisa sering-sering baca Quran, Pak. Apalagi Ramadan, kesempatan kita untuk menghatamkan Quran. Sebab baca Quran di bulan Ramadan berlipat ganda pahalanya, 10 kali lipat juga. Satu huruf 10 kali lipat. Makanya syukur-syukur setiap hari 1 juz. Sanggup gak setiap hari 1 juz di rumah? Nggak sempet 1 juz, ya 1 ain dah, 1 ain sanggup? Nggak sempet juga 1 ain, 1 ayat dah. Kali kebangetan sibuk sama urusan dagangan, sama urusan bisnis, sama usaha, nggak sempet Ustadz 1 ayat juga. Ya udah biarin dah, yang penting 1 huruf. Kali kebangetan sibuk, pulang umroh ambil Quran gede, taruh di kantor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Ya kebangetan sibuk habis ya. Ya daripada kagak sama sekali, betul. Lebakan 1 huruf, 10 kebaikan. Lalu itu hari kedua, Bismillahirrahmanirrahim, ta. Hari ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, sa. 1 bulan hatam Ikhlas 1. Nah, kalau hataman kan kadang-kadang kita bikin nasi kuning, betul? Makin bikin nasi kuning buat acara syukuran hataman, ngundang Datuk Ustadz Hafiz, Ustadz Umar datang ke rumah, acara apa Bu? Ini hataman Quran, bukan Ikhlas 1. Nah, yang penting baca. Sebab kata Nabi, nih kita menuju makam baginda Rasul. Jadi kita banyak mengkaji-kaji apa-apa yang diucapkan oleh baginda Rasul. Nabi bilang sama kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik umatku adalah orang yang mau belajar membaca, mempelajari Al-Quran. Al-mahiru bil Quran masafaratil kiramil bararah. Kalau kita pandai mahir sering baca Quran, nanti akan bersanding bersama malaikat dan rasul-rasulnya Allah tuh. Ustadz, saya pengen banget baca Quran tapi nggak bisa. Jangan pesimis. Yang belum bisa jangan pesimis, belajar. Kan sekarang metodenya udah bagus. Kalau dulu saya ngaji, kita ngaji dulu ngajinya nggak ada ikro. Dulu mah kalau ngaji dieja ya Pak ya. Dieja bapat haba lam do malu babalu, kan begitu. Ba'do mabuta patahata buta jadiin 1, babalu buta. Itu dulu. Sekarang mau udah praktis, masukin bocah kita ke TPA, ke masjid, ke musola, maksimal 6 bulan udah pinter baca Al-Quran. Kadang-kadang kita punya anak, orang tua mau udah bener, masukin anak pesantren, masukin anak ke majlis taklim. Udah masuk majlis taklim, bukannya baca Quran, bukan ngaji, dia malah keluyuran baik. Ada ceritanya nih, ya buat nemenin biar nggak ngantuk aja ini mah Bu ya. Iya, ceritanya dulu nih bocah ditaruh di majlis taklim, begitu udah dapat 2 tahun, engkongnya mau ngetes, cucu sini, coba dengerin baca Qurannya, udah bisa belum? Emang nih bocah ngajinya bandel banget, nggak pernah ngaji rupanya, tibang pergi doang dari rumah, tapi nggak pernah nyampe ke majlis taklim. Begitu engkongnya ngetes, dia kalin tuh engkongnya dikerjain. Bisa kong saya, silahkan ambil Qurannya sini. Ya udah dia baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu taut, engkongnya bilang, wah pinter nih cucuku. Tautnya udah pinter banget. Padahal baru a'udzu. Selanjutnya nih bocah emang gak bisa baca Quran, cuman dia tahu. Habis baca a'udzu baca apa? Bismillah. Dia baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kata engkongnya, wah bener nih cucu saya pintar baca Quran ini. Padahal tuh bocah bingung mau baca apa gue ini ya. Emang kagak bisa baca sama sekali. Dia inget selama dia ngaji 2 tahun dia mah kagak pernah nyampe ke majelis taklim, keluyuran, nonton film, ada layar tancap dia nonton. Akhirnya yang dia lihat di filmnya dia baca. Yang penting ada kol-kolahnya kata dia. Apa yang dia baca? Wa inta rayani wa bunyamin wa dayak. Engkongnya bingung lah, kok di Quran ada Ida Royani Bunyamin sama Doyok ya. Ini bocah baca cakep bener, kol-kolannya mantul. Kata engkongnya baca lagi, coba baca lagi. Dia cucunya baca lagi. Engkongnya gue kemungkinan bodoh lagi sama Quran. Iya baik. Cucunya baca lagi. Wa Ida Royani wa Bunyamin wa Doyok. Kan kol-kolahnya mantep bener tuh. Ini cucunya bingung, ayat kedua mau baca apa gua ya. Lengkongnya udah heran-heran, kagum-kagum, hebat nih cucu gua. Lengkongnya gua rupanya kagak bisa baca Quran. Ini bocahnya lagi ngakalin ayat kedua dia baca lagi. Wang Quran kepiting wabetok. Lah, kura-kura kepiting sama ikan betok. Yang engkongnya taunya ada pantulannya begitu kol-kolah. Nah, cuman tuh engkongnya bingung loh, kan kura-kura kepiting sama ikan betok ada di ayat apa ini? Lah bocah tuh baca itu emang rupanya waktu ngaji dia kagak ngaji, orang ada yang bedain empang dia ngubek empang sekarang juga. Naudzubillah min dzalik. Nah makanya saking pentingnya ngaji jangan sampai kita nggak bisa bu. Nih besok mau Ramadan nih penting banget ngaji dah. Biar kata kita nggak bisa berusaha ngapalin dah. Ini kadang-kadang kita Masya Allah kalau terawih di lingkungan kita padahal Quran ada 114 surat betul. 6.666 ayat 30 juz betul. Ini kalau lemburan terawih kita pasti yang kita bacaan yang sering apa? Al-hakumut kulhu wailul kulhu wal asri kulhu sampai ijazah temenannya kulhu, bener nggak? Ya, kayak bapak ibu kalau ngimamin sama bininya pasti kulhu mulu, betul nggak bu? Begitu ngimamin Bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya nyeletuk belakang, paling kulhu. Gitu assalamualaikum. Apa begitu rakaat kedua ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya nyeletuk, paling kalau lagi binas. Assalamualaikum diprotes, "Bang, kan pulang umrah. Lo kan amat bacanya masih kulhu mulu." Ya, ntar dipanggil Pak Kulhu lagi. Pan Quran 114 surat pulang umrah di Madinah di Masjidil Haram tuh ngimamin enak-enak bacanya panjang-panjang. Laki digituin bisa ada ngancem bu. Kata lakinya biarin ntar gua ganti suratnya yang panjangan dikit. Iya gitu bang, ganti. Singkat kata singkat cerita ngimamin Isa ceritanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bininya masih saujon. Lah paling puluh lagi. Bapak lu bisa apa sih? Gitu kata bininya. Lelakinya menghabis diprotes, malu juga ongkoh habis pulang dari umroh, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Begitu denger Yasin bininya kaget, Masya Allah bang, lah Yasin mah panjang bang. Lah kapan udahnya nih ruku sholat? Padahal laki punya maksud begitu Yasin, Allahu Akbar, langsung ruku. Boleh nggak tuh timbang saya doang? Lah boleh. Ya bininya sambil ruku nyeletuk. Lah gua kata kali semua timbang depannya doang. Yang bini mah cerewet tadi baca suruh panjangan, baca Yasin katanya kepanjangan. Ya, baca suruh pendekan, Yasin panjangan. Begitu Yasin doang katanya timbang sayat dalam hatinya. Lah timbang sayat doang. Masih ada rakaat kedua bangun lagi itu lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bininya nggak mau nyeletuk, kata bininya apa? Biarin dah bang, lu baca apa kek? Ya bininya takut salah. Lakinya bijaksana emang awalnya Yasin, ya dia terusin. Apa suaminya bilang?
Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Sambil rukuk bininya ngomong lagi, lah depan belakang doang ini mah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pergi ke warung, cerita bukan warung. Pak, alhamdulillah. Kenapa, Pak? Laki ayah pulang umroh berubah. Apa yang berubah? Ngimamin kagak baca kulhu lagi. Apa yang dibaca? Yasin. Hatam kagak, depan belakang doang. Yang penting ada perubahan. Pentingnya ngaji, Pak. Nih besok yang muda Bapak nih, kalau perlu biasanya pulang umroh. Nih kan besok nih, pas kita nyampe rumah udah lagi traweh, Pak. Biasanya tuh masyarakat suka ngetes. Wah, ada Pak Mamun nih pulang, ngimamin dan ngimamin. Nah tuh, Pak Burhan, ngimamin dan ngimamin. Pak Saripudin habis dari umroh, wah ngimamin nih bagus, pahalanya gede, malaikatnya banyak. Semua tuh dipanggilin, suruh jadi imam, makanya kudu siap. Nah, taraweh kan sunnah, makanya kudu banyak latihan. Kalau kita nggak biasa latihan jadi imam, repot. Pernah juga kejadian, ya. Imamin begitu. Biasanya kan satu daerah kalau ustadznya yang satu belum meninggal belum diganti. Ya, dari malam pertama sampai malam 10 digebir dia mulu. Musim panas itu ustadz buka puasa minum es mulu, malam ke-10 bengek, batuk-batuk, akhirnya nggak bisa ngimamin karena nggak ada kaderisasi. Begitu pas sholat isya itu DKM masjid bingung karena imamnya sakit, akhirnya berdiri depan mimbar, hadirin hadirat jamaah sholat sunat taraweh. Berhubung imamnya sakit maka sholat taraweh diliburkan. Waduh, sholat taraweh libur. Akhirnya kata DKM, ya udah dah tuh, berhubung ada Pak Mamun yang pulang dari umroh, silakan Pak Mamun jadi imam. Kan begitu, bisa jadi. Kata DKM, ya udah dah Pak RT aja Pak RT. Kata Pak RT, jangan, saya belum hafal ayatnya. Kata Pak RT, no Pak RW aja yang tinggian dikit jabatannya. Kata Pak RW, jangan, saya gue baru tumben ke masjid. Ya udah Pak Mamun aja jadi imam, misalkan begitu. Ya Pak Mamun memang jarang ngimamin, emang abang-abang dia dari umroh jadi pede baik. Kalau pulang umroh suruh ngimamin kagak mau, malu dong. Ini dia ngimamin, emang jarang ngimamin, lantas keder dia. Malam ke-10 kan makmum masih banyak, baca kuliah kagak nyampe-nyampe. Lahir maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la antum wa la na'budu wa la antum wa la na'budu. Lupa dia, pulang umroh capek, belum istirahat udah tembak jadi imam. Ditolak kagak enak habis umroh, ya mau nggak mau itu baca kuliah keder, bolak-balik wala nantum wala nabut wala nantum wala nabut wala nantum wala nabut. Lalu belakang ada Bang Tong teriak, lakum pun lakum. Ya, begitu dengar lakum di Bang Mamun teriakan, lakum dinukum waladdallin. Amin lagi aja. Nauzubillah min. Nah, artinya apa? Berarti kita kudu siap ngaji, baca Quran. Yang anak muda juga kudu begitu. Nih, di sini anak muda banyak nih, ada si Ridho, ada siapa itu kan. Yang muda-muda kudu siap tuh. Karena generasi. Nih kalau subuh kan kayak di Masjidil Haram. Wah, kemarin tuh imamnya cakep, baca surat sajadah. Saya lihat banyak yang ruku. Kawan pada sujud, pada nungging semua. Nah, ini kan keterbatasan ilmu kita, makanya pentingnya ilmu di situ, terutama dalam hal ngaji. Coba kalau kita kemarin ngaji, sama bacaan Quran, lo kagak ruku kita pasti ikut sujud, betul. Kemarin banyak yang terjebak saya lihat tuh, pada nungging aja. Udah lagi sujud tilawah tuh, yang lagi subuh. Di Madinah juga sudah begitu. Nah, itu pentingnya ilmu, ya. Pentingnya ilmu sama hafalan Quran. Sebab kalau kita nggak hafal Quran repot. Ini pernah juga kejadian anak muda. Umpama nih anak muda ini mah curang. Tadi kan orang tua tuh yang kena, kan anak muda nih. Si Ridho pulang umroh, ya kan. Emang biasa kalau anak muda malam minggu kan suka begadang. Biasa nggak sholat subuh, ini mah sholat subuh karena pulang umroh. Malu kalau pulang umroh subuhnya ketinggalan. Malu kalau pulang umroh subuhnya nggak ke masjid, betul nggak? Nah, Cita Ridho pulang nonton dangdut, Pak Milis ceritanya nih, ya. Lantas pulang nyampe rumah jam 4 langsung subuh. Nah, biasanya di masjid yang imamin kan kongkong mulu ya. Biasanya di masjid yang imamin aki-aki umur 90 tahun, ya Masya Allah Pak, Bu, umur 90 tahun. Gigi udah ompong kan ngempos. Bukan asola, dia mah acola. Ya namanya aki-aki. Ini kadang-kadang nggak di mana di masjid-masjid. Kadang-kadang yang buka pintu dia, ya, yang nabu beduk
Dia. Yang ajan? Iya. Dia. Yang qomat? Iya. Yang imam? Iya. Nah, ini kebetulan yang makmum ada anak muda, si Ridho pulang umroh jadi makmum. So imam dia masih takut. Udah Pak, engkong aja deh jadi imam. Ya, engkongnya jadi imam nama orang pikun, lain ataunya nggak nyampe-nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lupa tuh kaki emang pikun lari don letuk baik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati tuh aki-aki. Nauzubillah min. Makanya penting bacaan hafalan surat tuh penting. Nih Ramadan juga besokan mau kalau kita malam ke-15, malam ke-16 kan ganti ayat tuh. Ya, ganti ayat. Kalau kita nggak hafal surat repot. Ini ada imam maju baca surat Al-Qadar kan kalau ganti ayat. Ya, dibaca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seharusnya apa? Tul apa til? Til dulu apa tul dulu? Hah? Ayo, ini kan cerita imamnya baca nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bener nggak? Hah? Seharusnya til dulu kan? Di belakang ada Bang Burhan. Ngerti tuh ilmunya. Lah, kok jadi tul? Seharusnya mah til. Betul. Lah kan situ ada harfun jer, kalau harfun jer jadi majrur, jadi bukannya tul tapi til. Ditegur kan, kalau negor gimana? Subhanallah. Imamnya tegur, subhanallah. Kaget nih imam. Lah salah apa gua? Dibaca lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia tuh lagi til kata dia kan gitu. Begitu udah ketiga kali tegur lagi subhanallah. Oh rupanya salah saya, bukannya tul nih til. Dibaca sama imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Burhan belakang, nggak bener dah ini wadah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dia til lagi. Til mah tadi, yang sekarang tul. Ditegur lagi subhanallah. Lah salah apa lagi gua? Tadi udah til, sekarang salah lagi. Padahal rumusnya kan til, tul, tul. Nah artinya apa? Ini perkara sepele, tibang masalah til sama tul aja repot urusan, betul. Nah makanya pentingnya lagi ilmu ya, banyakin ilmu, banyakin ngaji. Masya Allah tabarakallah. Hikmah umroh ini adalah mempelajari kita langsung pada prakteknya. Kalau kemarin kita malas jam 2 bangun kan di sini alhamdulillah kan. Getol kita bangun. Kalau kemarin kita ogah jamaah di sini, alhamdulillah kita jamaah. Kalau kemarin tuh kita ogah megang Quran, karena Quran kita pegang mulu ya. Dipegang, alhamdulillah. Ibu ada yang lapor nama saya, Ustadz, alhamdulillah saya selama di tanah Mekah itu Quran bolak-balik. Saya tanya hatam buka agak bolak-balik doang. Ya. Itu semuanya kebiasaan-kebiasaan yang sulit kita lakukan selama di tanah air, itu jadi mudah selama di tanah suci. Nah sekarang kita balik, kemudahan yang selama kita kerjakan di tanah suci, kita berharap mudah-mudahan mudah juga kita laksanakan selama kita berada di tanah air. Bapak Ibu Diyufullah Diyufurrahman, karena tenggorokan saya udah sakit, jadi nanti kita lanjut aja ya. Kita jumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Tetap manteng di channel yang sama. Sambil nunggu perjalanan, yuk kita lagi baca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah.
Ayam.